Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fuad Nur Hasan, di channel Fuad Nur Hasan. Oke, kita hari ini akan belajar web programming. Kita belajar web programming. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar web programming dasarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan framework. Frameworknya ini framework terbaru ya. Framework kode igniter dengan version terbaru. Nah, jadi kita akan coba instalasi website kita dan nanti akan ada studi kasus yang akan saya ajarkan di sini. Kita akan menggunakan framework kode igniter yang terbaru yaitu versi 4 ya, kode igniter versi 4. Oke, langsung saja tanpa cas-cis bas-bis-bus, langsung saja kita menuju ke gimana caranya sih kita download kode igniter 4 terlebih dahulu. Yang pertama tentunya teman-teman yang kalian butuhkan adalah Composer ya. Kalau teman-teman yang belum install Composer, silahkan install dulu Composernya. Ya, untuk link download Composer ada di deskripsi. Saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih itu kode igniter 4 gitu ya. Kita buka Google-nya, teman-teman ya. Kita coba lihat kode igniter 4 ya, teman-teman. Ya, di sini kode igniter 4. Nah, dari kodeigniter.com, nah ini ya. Sudah masuk ke versi 4 dan yang terakhir adalah versinya tadi 4.1.9 ya kalau nggak salah. Nah, ini ya. Jadi silahkan teman-teman pelajarin apa itu kode igniter. Nah, ada di sini ya bahasa Inggris, coy. Ya, intinya bahwa kode igniter itu adalah aplikasi development framework. Jadi ini merupakan toolkit untuk kita bisa bikin website ya, untuk membuat website dengan PHP gitu ya. Jadi kalau kita pakai framework itu lebih mudah bekerja secara tim ya, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita langsung saja tanpa bas-bis-bus, cap-cip-cus. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap installation. Nah, gimana cara instalasinya, teman-teman? Nah, di sini ya, ada ya. Jadi, Composer installation. Kita langsung install yang terbaru ya, gitu ya. Jadi, kita klik di Composer installation. Nah, lalu kita, gimana caranya? Di sini ya, installation setup. Nah, ini ada Composer, create project, kode igniter, starter, project root. Oke, di sini Composer, kemudian dia memerintahkan untuk membuat project baru. Kemudian nama projectnya adalah ini ya, project root. Nah, ini nama project ya teman-teman ya. Jadi the command above will create a project root folder. Jadi kalau teman-teman mau nge-create projectnya, diganti aja nih nama project rootnya menjadi nama project teman-teman. Oke, langsung saja tanpa cap cip cup bas bis bus, langsung saja kita menuju ke tahap instalasinya. Dan di sini saya menggunakan VS Code ya, teman-teman ya. Teman-teman mau pakai apapun itu kode editornya bebas. Kalau saya biar lebih enak kita pakai VS Code. Nah, oke kita open folder dulu. Langkah pertama adalah kalian buka Visual Code Studio-nya ya. Visual Studio Code-nya, kemudian kalian file open folder ya. Pilih open folder, lalu kalian pilih htdocs, terus selesai, kalian select folder. Nah, setelah berada di htdocs seperti ini, ya foldernya adalah htdocs, kita akan jalankan komposernya di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau enggak pun kalian bisa masuk lewat CMD. Kalau kalian tidak menggunakan VS Code, kalian bisa masuk ke CMD dengan cara Windows R, kemudian CMD. Nah, teman-teman bisa di sini CD C.2. Nah, seperti ini ya. Baru masuk ke CD sampai P. Lalu CD lagi HT docs. Ya, seperti ini. Ini cara lewat apa namanya? CMD. Nah, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, langsung saja ya. Tinggal langsung dibuka Visual Studio Code. Oke, di sini saya juga menggunakan, kita coba dulu ya, cek dulu PHP version kita. Karena CI4 itu support untuk PHP version 7.4 lah ya, 7.4 plus lah ya biar aman. Oke, kita coba lihat dulu ya, PHP minv. Nah, versi PHP-nya ya. Saya sudah pakai 8.1.4 ini yang terbaru ya.
built-in Maret 16 ya. Ini baru saya install kemarin yang terbaru. Oke, nah di sini kita akan coba jalankan Composer ya. Jadi saya pakai PHP versi terbaru tentunya, MySQL-nya pun terbaru juga ya. Jadi saya pakai SAMPP. Oke, lanjut. Ya, kita langsung copy paste aja teman-teman nih. Kita copy, lalu kita paste di sini ya. Paste. Nah, kita ganti nama project root-nya dengan apa ini ya? Tutorial. Saya akan buat folder namanya tutorial CI4 ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti step-step selanjutnya dari video saya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang sudah subscribe. Nah, boleh deh di like, komen, dan share ke teman-temannya biar nanti bermanfaat ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu sungguh tiada tara ya, teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ketika kita download pakai Composer berarti requirement yang sebelumnya ada di Composer itu harus teman-teman aktifkan. Nah, biasanya teman-teman akan mengalami error dan lain sebagainya biasanya ya. Itu akan terjadi apabila teman-teman ada extension yang belum dihidupkan di control panelnya. Nah, sebelumnya langkah baiknya teman-teman cek dulu nih di konfigurasi Apache. Kemudian kalian buka php.ini. Nah, kalian buka pakai notepad ya. Nah, ini seperti ini. Terus kalian search namanya intl. Nah, ini ya, intl. intl. Nah, kalian cari depannya di sini jangan sampai ada extension titik koma atau indentasi titik koma seperti ini ya. Kalau masih ada titik koma di sini silahkan dihapus, kemudian di save. Ya. Setelah itu jalankan examnya seperti biasa. Ya, start ya. Oke, kalau udah saya close dan saya tinggal masuk sini dan enter. Nah, dia akan mulai nge-create ya. Oke, di situ ya sudah ter-create ya. Bisa dilihat ya tutorial CI4-nya sudah mulai di-create sama Composer. Oke, kita tungguin sampai downloadnya selesai. Nah, oke, download sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi cukup simple, cepat ya instalasinya. Nah, ini foldernya sudah ada. Sekarang kita file open folder khusus untuk yang tutorial CI4-nya teman-teman. Nah, tutorial CI4 kita select folder ya. Oke, kita sekarang sudah berada di folder tutorial CI4. Nah, di sini apa yang harus dilakukan, bos? Nah, ini sebetulnya sudah bisa diakses ya, teman-teman ya. Kita sudah bisa akses di sini dengan localhost slash apa tadi? Tutorial underscore CI4. Nah, ini sudah bisa diakses. Nah, kita kalau mau akses webnya adanya di public ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. 419. Nah, ini sudah terinstall nih. Atau kita juga bisa menggunakan PHP Spark Service ya. Karena di kode igniter ini merupakan pakainya adalah PHP Spark, teman-teman ya. Oke, jadi di sini adalah pakainya adalah PHP Spark Service. Nah, running your app, initial configuration dan lain sebagainya. Nah, ini ya, pakainya adalah PHP Spark Serve untuk bisa diakses dari localhost /8080 nanti ya defaultnya dari sistemnya. Oke, kita coba ya, teman-teman, kita jalankan PHP Spark Service-nya. Oke, kita tinggal terminal, kemudian new terminal. Nah, lalu di sini kita taruh PHP Spark Serve. Seperti ini. Enter. Selesai, maka kita bisa akses dengan di sini localhost /2 8080. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sudah running app-nya. Oke, itu cara mudah instalasi kode igniter 4. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah bahkan ya. Tinggal download dari Composer lalu install. Nah,
Bagi yang runningnya dari CMD tadi ya, tinggal dilakukan sama ya. Kalau udah di CD tadi langsung aja kopikan ini. Lalu ganti project rootnya dengan nama project kalian. Oke, itu saja tutorial singkat saya terkait dengan instalasi kode Igniter 4. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana dan apa saja yang ada di dalam kode Igniter 4. Folder-foldernya apa aja, kita kenalin dulu folder-foldernya ya. Oke, kita akan masuk ke struktur foldernya, teman-teman. Kita coba buka. Nah, lalu ke C, exam, htdocs, tutorial C4. Nah, ini kalau teman-teman akses tadi dari localhost slash tutorial C4 slash ini. Nah, ini ada folder yang nggak terbuka ya teman-teman ya, yang tidak akan dibuka untuk publik. Nah, apa itu foldernya? Yaitu kita coba lihat di sini ya, struktur foldernya ada app, ada public, ada test, ada vendor, ada writable. Nah, di sini yang nggak terlihat di sini adalah apa? Vendor terlihat, test terlihat, public terlihat. Yang nggak terlihat adalah app dan writable, teman-teman. Nah, artinya si app dan writable ini tidak akan dibuka untuk umum, gitu ya. Nah, dia nggak akan bisa diakses. Ya, foldernya adalah underground, bisa disebut kayak gitu ya, bisa sebut kayak gitu. Nah, oke, lanjut saja. Kita akan mengenal apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama kita ke yang paling bawah dulu deh, ke writable. Writable ini kita biasanya untuk melakukan menyimpan cache, nah ya, di sini kemudian ada bisa juga untuk debug bar. Debug bar ini untuk melakukan apa ya istilahnya error bar lah. Tapi saya juga belum pernah pakai di debug bar ya. Kemudian logs ini untuk menyimpan error logs. Jadi nanti ketika ada error akan disimpan di sini. Session untuk simpan session. Nah, upload untuk simpan apa aja yang kita upload ke sistem ya. Oke, nanti akan dimasukkan di folder upload sini. Nah, lalu ada HT akses ya. Terus vendor. Vendor ini akan menyimpan semua ekstensi atau library yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Ya, library apa saja yang kita nanti akan install dengan Composer akan masuk di dalam folder vendor seperti ini. Lalu folder test untuk melakukan testing ya, ada support, database, session, dan unit. Ini juga jarang kita otak-atik. Kemudian ada folder public. Folder public ini untuk nanti kita masukkan HTML, CSS, dan lain sebagainya. Nanti ada di folder public ya. Yaitu file HTML dan CSS kita nanti disimpan di folder public, termasuk image, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa diakses oleh publik kita masukkan di folder public. Lalu yang terpenting ada folder app. Nah, folder app ini pada intinya ya ada di sini gitu. Seluruh aplikasi kita intinya ada di folder app ini. Mulai dari configuration, controllers, database, filters, helpers, language, libraries, models, third party, dan views. Ini sama lah, kurang lebih sama dengan kode Igniter 3. Hanya saja kita pisahkan di folder app. Kalau dulu namanya di CI3 foldernya application. Sekarang di CI4 kita singkat dengan app. Oke, jadi kita akan nanti banyak berkutat di folder app ini. Terus sama folder public sih paling ya. Nanti untuk instalasi template dan seterusnya. Selebihnya oke lah. Nah, terus yang paling penting di sini ada file environment ya, sama kayak di Laravel. Di CI4 juga ada file environment. Kalau di CI3 nggak ada. Di CI3 nggak ada. Di CI4 ada environment. Yang perlu disetting nanti sebelum kita memulai codingan. Nah, nanti settingnya di setelah ini. Ya, kita setting nanti di video kedua lah. Saya akan jelaskan di video kedua nanti. Gimana cara settingnya dan seterusnya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Atau nanti kalian bisa langsung kontak-kontakan dengan saya melalui email yang ada di fitur komunitas. Jadi silahkan nanti bisa tektokan di situ ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini.
mungkin nanti akan kita sambung di video berikutnya biar tidak terlalu panjang durasinya ya teman-teman ya. Saya akhiri video untuk pengenalan apa itu kode igniter 4. Terima kasih, jangan lupa jika kalian suka untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe ya teman-teman ya. Bantu dukung saya dengan klik tombol subscribe biar saya semakin semangat untuk kontennya dan berbagi ilmunya kepada teman-teman semua. Terima kasih, saya Fuad Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.